Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kesaktian Banupati Putri Brawijaya 5. Ditulis oleh Sri Narendra Kalaseba, 1 Maret 2020. Malam menawarkan keheningan. Desak angin bersembunyi di balik bukit, dan udara merambah perlahan-lahan mengikuti putaran waktu, dan itulah yang disebut kesunyian. Tiada satupun manusia yang melintas, bahkan sekedar bunyi hewan mengeluarkan suaranya, menjejakkan kakinya, atau sekedar mengepakkan sayapnya di tengah hutan itu pun tiada. Senyap, penuh misteri dan gelap gulita. Banupati sudah terbiasa dengan keadaan seperti itu. Setelah 8 tahun hidup di hutan dalam kesendirian, dia tidak heran lagi dengan suasana yang mencekam. Putri Brawijaya 5 yang berhasil selamat dari pengejaran pemberontak kerajaan ayahnya terus bertahan hidup dalam persembunyian pasca peristiwa tragis hancurnya Mojopahit yang ditandai dengan sirna ilang kertaning bumi, yang ketika itu dia baru berumur 17 tahun. Kini dia telah berumur 25 tahun. Rambutnya makin memanjang. 2 bilah senjata berupa keris dan pedang dengan setia terikat di pinggangnya. Selama dalam persembunyian, dia bersumpah tidak akan pernah berburu hewan dan menggali pala pendem. Memetik buah pun tidak. Dia berjanji hanya akan meminum air putih dan akan makan, namun bukan dari hasil perburuannya sendiri. Entah dari mana, nanti biar Tuhan saja yang mengirimkannya. Meskipun demikian, namun badannya tetap tegap gagah, laksana perwira perempuan yang gagah bendawa. Lantas apa yang dikonsumsi Banupati dalam persembunyiannya selama itu? Dia mengkonsumsi daging dan beberapa buah, juga pala pendem yang didapat setiap pagi di tepi sendang sebelum ia mandi. Lantas dari mana? Makanan yang ia konsumsi bukan dari perburuannya sendiri. Ia tidak pernah satu kali pun memetik buah atau menggali pala pendem dari tangannya. Makanan itu selama bertahun-tahun datang rutin di tepi sendang, dihantar oleh macan loreng putih berkelamin jantan bertubuh besar yang pernah ia temui di minggu pertama saat ia bersembunyi di hutan itu. Ketika itu rasa lapar melilit perutnya, jiwanya bergejolak. Di antara keinginan akan berburu atau memetik buah atau menggali pala pendem sekedar untuk bertahan hidup, sepertinya benar-benar menggoyahkan sumpahnya. Tepat ketika rasa lapar yang begitu dahsyat membuat dia kalap dan gelap mata, tiba-tiba entah dari mana asalnya, sekelebatan dengan lari kaki yang tidak begitu kencang, seekor harimau melintas tidak jauh dari tempatnya. Dengan sigap ia mengejar harimau tersebut. Lalu terjadilah perkelahian sengit antara Banupati dan macan tersebut. Sang macan dengan buas menyerang Banupati untuk dimangsa. Sang Banupati yang sejak kecil dilatih bela diri dan pembekalannya di lingkup kerajaan membuat ia tidak gentar sedikit pun menghadapi macan buas itu. Rupanya Tuhan berpihak pada Banupati. Macan itu kesulitan menundukkan kekuatan Banupati yang meskipun sebenarnya sudah berada pada kondisi sangat lapar. Macan itu lumpuh. Beberapa pukulan dahsyat yang menimpa tubuh macan membuat macan itu tersungkur. Dalam himpitan 2 kaki Banupati,
Saat macan sudah terlihat benar-benar menyerah, Banupati mengeluarkan pedang dari pinggangnya untuk dihunuskan pada macan tersebut. Sebelum dihunuskan, mereka berdua saling bertatap mata. Macan itu seolah pasrah dengan kekalahannya, dan Banupati seakan iba dengan tatapan macan yang terkulai lemas. Banupati pun mengurungkan niatnya. Dia teringat sumpahnya dan melepaskan macan itu dengan penuh rasa bersalah, kasihan, dan benar-benar tulus. Dan ia berjalan menjauh dari macan tersebut. Namun yang terjadi justru macan itu mengikuti langkah kaki Banupati. Sepertinya tahu bahwa seharusnya dia sudah dibunuh oleh wanita itu. Singkat cerita, kemudian nantinya mereka bersahabat dan saling menyayangi selayaknya saudara. Dan dari macan itulah nanti dia bertemu dengan sosok laki-laki yang berhasil merebut hatinya. Meski dalam kisah lain, macan itu diam-diam menaruh rasa cinta pada Banupati. Meski macan itu merasa cemburu dan kecewa selayaknya manusia, akhirnya macan itu rela berkorban asalkan Banupati bahagia. Itulah dahsyatnya cinta. Kisah cinta ini bagiku luar biasa. Begitulah di Jawa pada masa lampau. Begitu banyak kisah spektakuler yang tidak mau kalah hebohnya dengan cerita perjalanan cinta anak manusia di belahan dunia manapun. Demikian sekelumit cerita salah satu novel yang ditulis oleh Sri Narendra Kalaseba. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.